Saat ini, dunia berkembang begitu cepat. Anak-anak sekolah tidak lagi cukup hanya menerima dan menghafal sederet fakta atau istilah yang disajikan di buku. Sebaliknya, mereka sangat membutuhkan kemampuan untuk memahami suatu konsep secara utuh, menganalisis keterkaitan di dalamnya, dan mengaplikasikan pengetahuan itu dalam kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sofiana, guru IPA SMP Negeri 2 Wonokerto, akan memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan yang berjudul Kapal Pesiar, kebermaknaan pembelajaran mendalam melalui panggung respirasi dan visualisasi AR pada materi IPA SMP. Kualitas pembelajaran menjadi permasalahan utama di SMP Negeri 2 Wonokerto. Hal ini berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2025, di mana indikator kualitas pembelajaran turun dari tahun sebelumnya dan mendapat nilai paling rendah di antara 6 indikator lain. Rendahnya kualitas pembelajaran tentu mempengaruhi hasil belajar siswa. Berdasarkan observasi awal, rata-rata nilai siswa kelas 8B cukup rendah, yaitu 52. Banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep dasar IPA. Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, terutama dalam materi IPA yang kompleks dan abstrak seperti sistem respirasi atau pernafasan. Untuk itu, sebagai guru, saya berinovasi merancang pembelajaran mendalam dengan mengkombinasikan media AR dan mengubah kelas menjadi panggung respirasi. Tantangan yang saya temui selama melaksanakan praktik baik yaitu masih ada beberapa siswa yang kesulitan dalam mengakses media AR melalui assembler.edu. Namun, saya terus mendampingi dan akhirnya mereka dapat mengaksesnya. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang tampak pemalu saat memainkan peran. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memberi waktu lebih kepada siswa tersebut untuk berlatih dan juga memotivasi mereka agar lebih percaya diri. Pada tahap perencanaan, saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan praktik baik. Setelah itu, saya melakukan identifikasi masalah, tantangan, strategi, dan sumber daya atau aset yang ada. Dari hasil tinjauan, keberadaan smartboard merupakan salah satu aset sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran di kelas. Kemudian, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyusun perencanaan praktik baik. Selanjutnya, saya melakukan asesmen awal berupa link Google Form untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang sistem respirasi. Hasil asesmen ini saya gunakan untuk membuat rencana pembelajaran mendalam. Pembelajaran diawali dengan salam, sapa, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Tidak lupa, saya juga mengingatkan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Saya memberikan pertanyaan pemantik untuk apersepsi. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Siswa diajak untuk menonton video, kemudian dilakukan tanya jawab terkait apa yang ada di dalam video sebagai stimulus sebelum masuk ke materi pembelajaran. Lanjut pembagian kelompok, di sini saya membagi 4 kelompok berdasarkan hasil asesmen awal yang telah mereka kerjakan. Langkah selanjutnya yaitu siswa diajak untuk berliterasi digital. Guru memanfaatkan smartboard untuk menampilkan organ-organ sistem respirasi melalui AR. Selanjutnya, siswa men-scan barcode melalui aplikasi assembler.edu untuk melihat media AR sistem respirasi secara 3 dimensi. Augmented reality atau lebih dikenal dengan AR adalah media yang bisa digunakan untuk menjelaskan konsep IPA yang abstrak agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Melalui AR ini, siswa dapat lebih jelas melihat bagian-bagian organ respirasi dari segala sisi. Kegiatan ini merupakan pengalaman belajar memahami dengan prinsip belajar berkesadaran dan bermakna. Setelah memahami bentuk-bentuk organ respirasi, siswa diminta untuk bermain peran. Guru memberi instruksi kemudian membagikan properti yang harus digunakan selama bermain peran. Siswa diminta untuk membuat percakapan yang memuat fungsi dari organ-organ respirasi, kemudian dipraktikkan dalam sebuah drama. Yes, akhirnya kita menemukan visi kita sampai ke salah satu buku. Stop! Selamat datang oksigen, tapi kamu harus melalui penjaringan dulu. Kegiatan ini seakan menyulap ruang kelas menjadi panggung respirasi. Kegiatan ini merupakan pengalaman belajar mengaplikasi dengan prinsip belajar bermakna dan mengembirakan. Perhatian oksigen, kalian harus berpisah di sini. Aku akan membagi kalian menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah semua kelompok selesai memainkan peran sebagai organ respirasi, saya memberikan ice breaking untuk penyegaran dan mengembalikan fokus mereka.
Selanjutnya, saya melakukan asesmen berupa kuis dari Wayground yang diikuti oleh seluruh siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi sistem respirasi yang telah diberikan. Podiumnya nilai Sultan, Ika, dan Aina. Kegiatan selanjutnya yaitu guru mendatangkan mitra belajar siswa, yaitu Ibu Mifrohatun SE yang merupakan pembina PMR SMP Negeri 2 Wonokerto untuk menguatkan materi tentang sistem respirasi dan cara menjaga kesehatannya. Jadi itu diminta Bu Sofi untuk mengisi sedikit materi mengenai gimana sih caranya menjaga sistem pernafasan pada tubuh kita. Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi cara menjaga sistem pernafasan pada tubuh kita itu yang pertama tentunya dengan menghindari yang namanya asap rokok ya. Di akhir pertemuan, guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan wawancara terhadap guru ataupun warga tentang cara menjaga kesehatan sistem respirasi. Kemudian, mereka akan mempresentasikan hasil wawancara tersebut pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kedua, secara bergiliran, siswa mempresentasikan hasil wawancara yang telah dilakukan secara berkelompok. Dari hasil presentasi, siswa dari kelompok lain dipersilakan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Setelah semua kelompok maju, guru mengajak siswa untuk merefleksikan materi yang telah diperoleh dan juga pengalaman belajar yang telah mereka lakukan. Guru memancing dengan memberikan pertanyaan terbuka tentang hal-hal yang dapat siswa lakukan agar bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dari hasil refleksi bersama, siswa secara sadar memberikan usulan untuk membuat poster dari Canva tentang cara menjaga kesehatan sistem respirasi sebagai bentuk tindak lanjut terhadap pengetahuan yang mereka dapatkan. Kemudian, poster tersebut dicetak dan ditempelkan di mading sekolah serta tempat-tempat lain di lingkungan sekitar sekolah, termasuk warung-warung di depan sekolah. Hal tersebut dilakukan agar poster yang mereka buat bisa berdampak lebih luas, tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi juga bisa sampai ke masyarakat luas. Pembelajaran IPA pada kali ini memberikan pengalaman yang berkesan, terutama saat ada tugas wawancara. Saya merasa seperti sedang melakukan podcast. Pembelajaran hari ini sangat seru dan menantang, apalagi saat diminta untuk bermain peran menjadi organ-organ pernapasan. Saya jadi paham dan tahu urutan dan fungsi dari organ-organ pernapasan. Hasil asesmen menunjukkan adanya peningkatan sebesar 62% dari rata-rata kelas 52 menjadi 84. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik baik kapal pesiar yang telah saya lakukan terbukti efektif dan optimal. Selain itu, diperoleh hasil survei berupa umpan balik dari siswa yang menyatakan bahwa mereka merasa antusias dan semangat setelah mengikuti pembelajaran. Hal tersebut karena mereka mendapatkan pengalaman nyata dari bermain peran dan juga media AR. Selanjutnya, saya bagikan praktik baik ini ke rekan-rekan guru melalui komunitas belajar sekolah. Praktik baik ini dihadiri oleh 20 guru dari berbagai macam mapel. Setelah melihat praktik baik pembelajaran Bu Sofi, saya menjadi terinspirasi untuk melakukan pembelajaran dengan media AR. Sangat kreatif untuk media dan metode yang digunakan oleh Bu Sofi. Saya lihat siswa juga lebih bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Saya sangat mengapresiasi terhadap pembelajaran yang dilakukan Bu Sofi di dalam kelas. Siswa tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga bisa mendapatkan pengalaman yang nyata. Dampak dari praktik baik ini tidak hanya sekadar meningkatkan nilai pengetahuan saja, tetapi memupuk keberanian siswa untuk mengangkat suara dan menyuarakan ide mereka. Bahkan berani mengambil langkah nyata untuk menyebarluaskan aksi mereka dalam menjaga sistem respirasi manusia. Bapak Ibu Guru, kita telah menyaksikan bersama kekuatan transformatif dari panggung respirasi dan visualisasi AR dalam pelajaran IPA. Praktik baik ini bukan hanya sekadar mengajar materi, tapi bagaimana kita menciptakan pengalaman. Siswa tak hanya menghafal, tapi bagaimana memahami kebermaknaan ilmu melalui peran, gerak, dan interaksi langsung dengan teknologi. Mari kita terus berinovasi dan memastikan setiap pembelajaran meninggalkan jejak yang kokoh. Sampai jumpa di praktik baik saya selanjutnya. Terima kasih, salam inovasi.